warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Gimariamin, kelas 12 MIPA 6, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian praktik kimia yang dibimbing oleh Ibu Yati Herustiati. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan benda ini? Ya, ini adalah sabun. Sabun adalah suatu bahan yang biasa dimanfaatkan atau digunakan untuk membersihkan sesuatu dari kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan juga campuran trigliserida dari lemak. Nah, sabun ini dibuat dengan cara atau reaksi saponifikasi atau yang biasa kita kenal dengan reaksi penyabunan. Reaksi saponifikasi itu adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Jadi, sabun terbagi menjadi dua, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua sabun itu? Yang pertama, tentunya dari teksturnya. Sabun keras tentunya memiliki tekstur yang lebih padat dan sabun lunak biasanya bertekstur cair. Yang kedua, dari campurannya. Sabun keras itu campurannya dari NaOH atau natrium hidroksida, sedangkan sabun lunak itu dari KOH atau kalium hidroksida. Kemudian yang terakhir dilihat dari kelarutannya dalam air. Sabun keras sukar larut dalam air, sedangkan sabun lunak mudah larut dalam air. Setelah tahu penjelasannya mengenai sabun, reaksinya, dan jenis-jenisnya, nah sekarang saya akan menunjukkan cara membuat sabun yang keras dengan menggunakan natrium hidroksida. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah minyak goreng 250 ml, baskom kecil, air sebanyak 95 ml, pewangi secukupnya, natrium hidroksida atau soda api, sendok, pengaduk sabun, cetakan sabun, dan baskom berisi air es untuk mengatasi panas dari reaksi antara NaOH dengan air. Oh iya, jangan lupa memakai masker dan pelindung tangan ya. Di sini saya memakai sarung tangan latex untuk melindungi tangan dari NaOH atau soda api yang jika terkena kulit bisa menyebabkan melepuh dan luka. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Oke, yang pertama, masukkan 95 ml air ke dalam baskom kecil. Kemudian, ambil soda api atau NaOH dan masukkan 2 sendok makan ke dalam air. Kita harus berhati-hati saat menuangkan NaOH karena NaOH jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga bisa melukai tangan. Kemudian aduk NaOH sampai larut dalam air. Jika sudah larut, masukkan minyak goreng sebanyak 250 ml ke dalam larutan NaOH tersebut. Lalu, aduk lagi hingga merata. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi NaOH dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyiapkan baskom besar berisi air es dan memasukkan baskom kecil berisi larutan di atasnya. Kemudian mulai mengaduk agar larutan cepat dingin.
Kemudian kita bisa menambahkan pewangi untuk menambahkan aroma. Jika semua bahan sudah menjadi satu, kemudian campurkan larutan sampai homogen. Tujuan dari penambahan NaOH adalah untuk mempercepat reaksi penyabunan, di mana NaOH merupakan basa kuat yang dapat menghidrolisis lemak sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana pada proses hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah menuang larutan tersebut ke cetakan. Nih, lihat deh, lucu kan cetakannya? Kemudian diamkan sabun selama 1-2 hari hingga mengeras. 2 hari kemudian, akhirnya saya melihat keadaan sabun yang sudah saya buat. Ternyata sabun itu telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Sabun ini sudah mulai mengeras sejak 1 hari 1 malam. Kekerasan dari sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau NaOH yang dipakai. Jika terlalu banyak, sabun akan menjadi keras dalam arti berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang dipakai kurang, akan ada minyak yang tidak tersaponifikasi. Artinya sabunnya mengandung minyak sehingga busa yang dihasilkan tidak ada. Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial ketika bertemu air. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang diaduk harus berbusa atau berbuih, tetapi tidak ada reaksi jika dimasukkan pada air sadah. Buih yang dihasilkan akan muncul setelah garam di air mengendap. Sifat pembersih dari sabun merupakan hasil proses kimia koloid. Kemampuannya untuk mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembiasan ini disebabkan oleh dua sifat sabun. Rantai hidrokarbon sebuah molekul sabun yang tertarik pada air ditolak oleh ujung anion molekul-molekul sabun yang menyambung dari tetesan minyak lain. Karena tolak-menolak antar tetes-tetes sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung tetapi tetap tersuspensi. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.